Halo, saya Randy dengan NIM 182170006. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagian pertama, yaitu dari phase C yang Application Architecture. Nah, untuk poin 3.1 ini sama seperti sebelumnya. Jadi kita menentukan dahulu reference modelnya, viewpoints yang digunakan, dan juga tools. Nah, ini dengan cara memeriksa kembali, mereview, atau juga memvalidasi, atau bisa juga membuat baru dari application principles atau prinsip-prinsip aplikasi. Nah, setelah itu kita memilih resource yang akan digunakan seperti reference modelnya, pattern, dan lain sebagainya yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, selanjutnya adalah kita memilih viewpoint yang akan digunakan. Kemudian kita menentukan tool dan tekniknya yang nanti kita gunakan untuk modelkan viewpointnya. Kemudian kita juga perlu mempertimbangkan membuat sebuah deskripsi business logic yang independen. Artinya kita tidak bergantung pada suatu platform tertentu. Misalnya kita tidak hanya membuat untuk Windows, untuk apa, tapi kita menyatakan apa sih yang kita butuhkan gitu. Ini yang cukup penting karena dari berbagai yang sudah dibuat, business logic itu seringkali platformnya sudah dispesifikasi. Misalnya kita ingin membuat sebuah aplikasi Android yang bla 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 bla. Padahal sebetulnya yang kita perlukan adalah suatu misalnya scanner untuk QR code. Nah, ini kan bisa jadi tidak platform independen sehingga nanti akan menyulitkan. Nah, selanjutnya adalah mendevelop atau mengembangkan baseline application architecture description. Artinya di sini kita membuat deskripsi dari arsitektur aplikasi saat ini, yaitu yang as is-nya ya. Kemudian kita juga perlu mengidentifikasi building blocks yang relevan dari application architecture digambarkan pada arsitektur repositorinya. Nah, ini cukup jelas sepertinya. Selanjutnya 3.3 adalah mendevelop targetnya, berarti ini yang to be-nya dari arsitektur aplikasi yang akan ditargetkan nantinya. Nah, yang cukup penting di sini adalah kita membuat sebuah deskripsi yang selaras dengan arsitektur vision, target bisnis arsitektur, dan target data arsitektur. Kenapa? Karena seringkali juga kita membuat sesuatu yang yang penting ada aja gitu, ada perubahan, ada proyek segala macam, padahal itu sebenarnya kalau kita nilai lagi kebutuhannya itu tidak akan digunakan. Nah, sehingga dari sini kita perlu membuat sesuatu yang relevan dengan arsitektur visionnya. Jadi dengan kebutuhannya seperti apa, apakah ini akan selaras dengan bisnis yang kita targetkan. Jangan sampai nanti aplikasi jalan sendiri, bisnisnya jalan sendiri. Kira-kira seperti itu. Muhammad Arifin Hilmi, NIM 182170025. Jadi tahap keempat adalah lakukan analisis kesenjangan. Jadi dilakukan gap analysis terhadap arsitektur baseline dan target. Pertama, lakukan analisis perbandingan, analisis trade-off pada kedua arsitektur. Kemudian pastikan bahwa model pada arsitektur itu sejalan dengan prinsip, tujuan, dan arsitektur. Kemudian tuliskan semua perubahan pada viewpoint di arsitektur repository. Dan yang terakhir, pastikan bahwa model arsitektur sudah memenuhi semua requirement. Kemudian yang kelima adalah menentukan candidate roadmap. Jadi pertama, ditentukan aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan untuk mencapai target arsitekturnya. Kemudian diurutkan, dilakukan prioritisasi terhadap aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, kemudian dibentuk roadmap untuk application architecture. Nah, di candidate roadmap ini nantinya akan digabungkan menjadi roadmap keseluruhan pada fase opportunities and solutions. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fadan Anarari Rahman, NIM 182170005. Kali ini saya akan membahas untuk fase C dari pengembangan arsitektur enterprise pada domain aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan dua tahapan pada pengembangan ini, yaitu adalah fokusnya itu di mana pengembangan arsitektur aplikasi itu telah dibuat dan apa saja yang harus dilakukan setelahnya. Oke, untuk yang fase pertama, untuk titik 6 terkait dengan resolve impacts across the architecture landscape, ini akan berfokus kepada kira-kira
analisis impact apa saja yang bakal ada atau muncul pada perusahaan atau proyek-proyek lainnya dari arsitektur yang ada itu setelah arsitektur aplikasi ini dibuat. Nah, jadi analisis ini penting karena apa? Karena pengembangan arsitektur harus mengetahui sehingga penyesuaian apa saja bakal dilakukan untuk domain-domain lainnya. Nah, di sini tuh terdapat beberapa analisis pada artefak arsitektur aplikasi itu sendiri, sehingga terdapat beberapa hal yang harus diidentifikasi seperti berikut. Yang pertama adalah terkait dengan kira-kira apakah arsitektur aplikasi itu akan membuat perubahan yang jelas pada perusahaan. Kedua, apakah perubahan yang terbaru itu memiliki dampak pada arsitektur aplikasi yang telah dibuat tadi. Yang ketiga adalah apakah terdapat peluang untuk meningkatkan pekerjaan pada domain lain dengan arsitektur aplikasi ini. Keempat, terkait dengan apakah arsitektur aplikasi ini memiliki dampak kepada proyek lainnya pada perusahaan. Yang kelima adalah mungkinkah arsitektur aplikasi ini dipengaruhi oleh proyek lainnya dalam perusahaan. Nah, semua hal yang tadi analisis itu akan berfungsi pada pengembang arsitektur agar mereka mengetahui kira-kira perubahan atau impact yang dibuat oleh aplikasi itu kira-kira apa aja dengan keberadaannya dengan hal-hal lain di perusahaan. Kemudian setelah melakukan analisis impact, kita akan melakukan review secara menyeluruh terkait dengan kira-kira stakeholder apa saja yang bakal terpengaruh oleh adanya arsitektur aplikasi ini. Nah, di sini dimaksudkan dengan conduct formal stakeholder review adalah melakukan review atau analisis terkait dengan kira-kira arsitektur aplikasi itu akan dipengaruhi oleh apa saja gitu. Nah, jadi sini review ini dapat dilakukan beberapa aspek. Di sini saya mengelompokkan jadi 3 aspek utama yang dapat dilakukan untuk analisis. Yang pertama adalah terkait dengan analisis ulang pada tujuan proyek itu sendiri pada dokumen statement of architecture work. Kemudian akan dibandingkan dengan arsitektur aplikasi yang telah dibuat, apakah sesuai atau tidak. Yang kedua adalah analisis pada arsitektur yang telah dibuat sebelumnya pada domain bisnis dan juga data. Kemudian dikomparasi dengan arsitektur yang pada domain aplikasi tadi. Tujuan untuk komparasi ini adalah untuk membandingkan kira-kira penyesuaian apa saja yang perlu dilakukan pada masing-masing arsitektur. Apakah misalkan perubahannya terlalu signifikan, terlalu gapnya terlalu gede, maka pada domain bisnis dan juga data, maka perlu dilakukan namanya penyesuaian untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi aplikasi ini. Yang ketiga adalah terkait dengan identifikasi kemungkinan constraint apa saja yang bakal muncul ketika pengembangan arsitektur teknologi di tahapan sebelumnya. Jadi di sini di aplikasi itu kira-kira terdapat beberapa gambaran terkait dengan infrastruktur atau teknologi apa saja yang bakal dipakai di tahapan selanjutnya, sehingga kita bisa tahu mengidentifikasi dari awal kira-kira constraint apa saja yang bakal ditemui oleh pengembang arsitektur di perusahaan tersebut. Halo, perkenalkan nama saya Jason Alfian Tanto dengan NIM 182-17004. Dan berikut saya akan menjelaskan mengenai fase C application arsitektur dari poin 8 sampai dengan poin 9. Masuk ke poin 8, kita akan membahas step yang bernama finalize the application architecture. Jadi di fase ini kita akan memfinalisasi aplikasi yang sudah dirancang dari step 1 sampai dengan step 7. Nah, ada 6 step yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah memilih standar untuk masing-masing blok bangunan. Terus kita pilih mana yang bisa di-reuse, mana yang enggak. Lalu yang kedua itu dokumentasikan secara lengkap setiap blok bangunan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan silang terhadap keseluruhan arsitektur terhadap persyaratan bisnis. Yang keempat, dokumentasikan laporan keterlacakan persyaratan akhir. Yang kelima, dokumentasikan pemetaan terakhir arsitektur dalam repositori arsitektur. Dan yang terakhir, finalisasi semua produk kerja seperti analisa kesenjangan atau gap analysis. Dan kita akan masuk ke step terakhir, yaitu step 3.9 yang berisi create the architecture definition. Jadi di step ini kita akan membuat definisi dari arsitektur yang sudah kita buat dari awal. Yang pertama itu, dokumentasikan alasan untuk membuat keputusan blok dalam dokumen definisi arsitektur. Dan step terakhir itu, persiapkan bagian arsitektur aplikasi dari dokumen definisi arsitektur. Kalau sesuai, gunakan laporan dan juga grafik yang dihasilkan oleh alat pemodelan untuk menunjukkan pandangan kunci arsitektur. Sekian penjelasan dari kelompok
kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.